Ini tuh cukup 2 spray aja. Ya. Parfum ini tuh kompleks banget. Wah, ini tuh keren sih. Aroma ini tuh elegan banget kayak gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu urakan gitu aromanya, tapi lebih cenderung kayak fresh elegan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli LV, kalian wajib nonton video gue ini. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di LBW Channel. Nah, pada kesempatan kali ini gua itu mau mereview 2 parfum Louis Vuitton atau LV gitu ya. Dimana yang ada di depan gue ini tuh parfum yang best seller banget, banyak banget pemakainya. Dan tentunya parfum ini juga gue juga pakai gitu, karena ini memang koleksi gue pribadi. Jadi kalian bisa lihat ini tuh jusnya masih separoh-separoh gitu ya. Yang ini tuh kisaran ada 50 mili, yang ini sekitar ada 60 mili kayak gitu. Tentunya parfum ini udah gue pakai lama banget, dan ini tuh gue sebetulnya bukan botol pertama. Ini tuh gue udah yang kedua botol. Sebetulnya gue tuh pakai parfum 2 ini tuh udah cukup lama gitu ya, dimana gue yang si Au Hazard ini tuh gue pakai dari mulai tahun 2019, dan yang Meteor ini gue itu beli dari tahun 2021. Ya udah cukup lama, dan tentunya gue udah tahu banget dengan performa 2 parfum ini dan ciri khas masing-masing atau karakter dari masing-masing parfum LV yang ada di tangan gue ini gitu bro. Sebelum lanjut ke videonya, gue tuh bakal disclaimer terlebih dahulu video gue ini, dimana yang gue utarakan di video ini tuh semata-mata asumsi gue pribadi, pandangan gue pribadi, dan tentunya pengalaman gue pribadi. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat lain tentang 2 parfum ini, sah-sah aja. Karena parfum kembali lagi sifatnya sesuai selera kayak gitu bro ya. Dimana yang bakalan gua review pertama yaitu yang serinya Au Hazard. Dan perlu kalian tahu, si Au Hazard ini tuh launchingnya lebih duluan dibandingkan yang seri Meteor ini. Dimana yang Au Hazard ini tuh launching pada tahun 2018, dan kalau untuk yang Meteor ini tuh launchingnya pada tahun 2020. Jadi di sini gua bakalan review apa adanya, jujur-jujuran gitu bro ya, tentang 2 parfum ini. Dan yang pertama seperti udah gua bilang tadi, gua bakalan nge-review yang serinya Au Hazard. Dan tentunya yang ini gue bakalan spray di tangan kiri gue kayak gitu di sini. Jadi seperti apa nanti untuk aromanya gue bakalan spill ke kalian. Dan ini langsung aja gue spray. Ini tuh cukup 2 spray aja. Karena apa? Ketika kalian beli parfum LV manapun, itu tuh ketika kalian spray, ini tuh kayak semacam indah kayak gitu keluarnya ya. Kelihatan banget parfumnya tuh parfum yang cukup pricey kalau menurut gua. Jadi kalau kita lihat dari segi botolnya juga memang LV itu memang elegan kayak gitu ya bro. Jadi langsung aja gua bakalan cium mengenai aroma top notes-nya atau aroma pembukaan dari si parfum LV Au Hazard ini gitu ya. Nah, yang paling menarik dari parfum LV Au Hazard ini ketika kalian pertama kali cium dan kalian diamkan sekitar setengah menit atau 1 menit lah. Terus kalian sniff, yang tercium aroma lemon yang cukup segar, tapi begitu beberapa detik itu tuh dia bakalan berubah kayak aroma-aroma bergamot juga ada di situ. Ada kecium kayak semacam kayu-kayu yang agak-agak pahit ya kalau menurut gua. Kalau kalian misalkan pernah cium nih, kayu yang direndam udah beberapa lama kayak gitu, jadi kayu yang lama kerendam, terus kalian tuh cium gitu. Nah, kurang lebih ada kesan-kesan seperti itu di aroma awalnya, tapi yang lebih mendominasi di aroma top notes-nya ini tuh bergamot dengan aroma lemonnya, agak asem-asem seperti itu bro. Nah, jadi seperti kalian lihat, jadi LV itu memang secara botolnya sejauh ini tuh hanya 2 model yang gua tahu. Modelannya itu rata-rata seperti ini, seri yang ini maupun yang mahal banget. Jadi ada tuh si LV itu dia ngeluarin serinya yang luxury-nya, harganya kisaran ada di 25 jutaan. Yang seri Pure Oud, ada juga yang Pure Santal, dan yang berbeda itu hanya yang seri Cosmic Cloud, salah satunya serinya kayak gitu ya. Nah, parfum LV Au Hazard ini tuh sejauh ini gua hanya menemukan 2 ukuran aja, dimana ukurannya itu 100 ml dan 200 ml. Tapi kalau misalnya kalian datang sekarang ini visit ke counter gitu cari yang 200 ml, ini tuh nggak ada.
Udah lama banget gua nggak pernah lihat di counter yang 200 ml karena memang kata orang Louis Vuitton-nya gitu, untuk 200 ml-nya best seller banget. Lebih best seller dibandingkan yang 100 ml. Mungkin karena memang yang 200 ml ini tuh lebih hemat sih. Karena memang kalau kalian belum tahu nih, parfum LV itu kalau misalkan kalian beli full bottle seperti ini tuh bisa digrafir nama dan bisa di-refill. Jadi next, kalau misalkan kalian udah beli parfum full bottle-nya nih, kalau untuk LV, nanti tinggal datang ke counter, bawa botol kosongnya, kalian tinggal beli isi ulangnya. Dan harganya jauh lebih murah, kurang lebih hematnya itu kalian bakalan sekitar 1.500.000 dibandingkan kalian beli full bottle baru lagi kayak gitu. Sebetulnya gue juga pakai parfum ini tuh gue dapet isi ulang, jadi gue udah punya, gue udah beli lama untuk botol pertamanya, jadi gue hanya refill aja untuk isinya. Karena memang harganya tinggi banget bro sekarang. Kalau misalkan kalian beli parfum LV yang baru kayak gitu ya, full bottle-nya baru ke LV, itu tuh sekarang gila, harga LV mahal banget kalau menurut gua, dan nggak ngotak sih. Kenaikan harga itu cepet banget, bisa kalau nggak salah ya, LV itu menaikkan harga ini tuh 3 bulan sekali kalau nggak salah. Dulu gua pas beli ini tuh tahun 2019 untuk botol pertama ya. Ini tuh gua beli di harga 4.250.000 kalau nggak salah ya. Dan untuk sekarang kalau misalkan kalian beli ke counter parfum ini tuh ada di kisaran harga 5.500.000 untuk per 100 ml. Tapi kalau untuk isi ulangnya kayak gitu refillnya, gua lupa berapa tuh. Yang jelas jauh lebih murah dibandingkan kalian beli full bottle-nya baru lagi. Parfum LV Eau Hazard ini, kalau menurut gua memang secara aroma dia juga lebih cenderung kayak lebih dewasa kayak gitu ya. Bukan tipe parfum yang anak muda banget bisa pakai, bukan. Karena ini walaupun dia aroma jeruk kayak gitu, dia kayak kesan woody-nya di akhir ini tuh cukup kuat. Kalau kalian misalkan mau beli parfum LV Eau Hazard, gue sarankan kalian beli dekan atau kalian ke counter langsung, kalian sniff dulu deh. Atau minimal kalian beli vial atau beli dekan terlebih dahulu. Karena parfum ini bukan tipe parfum seperti yang sebelahnya, yang Meteor ini. Kalau misalkan yang si Meteor ini tuh kalian bisa beli tanpa harus beli sampel dulu kalau menurut gua. Karena parfum yang Meteor ini tuh gampang banget diterima oleh hidung gitu bro ya. Jadi memang untuk si Eau Hazard ini tuh secara aroma lebih mature dibandingkan yang serinya Meteor ini. Atau yang seri Imagination yang udah gua review di video sebelumnya kayak gitu. Dan tentunya parfum ini juga bisa kalian pakai untuk siang maupun malam. Karena parfum ini tuh lebih cenderung kalau menurut gua bisa dipakai di semua occasion. Kalian mau di outdoor, indoor, siang ataupun malam, ini tuh masih better gitu ya, masih bisa dipakai untuk si parfum LV Eau Hazard ini. Langsung aja gua bakalan cium mengenai aroma middle note-nya seperti apa kayak gitu bro ya. Nah, paling menarik di aroma middle notes-nya, yang paling tercium banget ini tuh kayak semacam aroma buah pir yang cukup kuat kalau menurut gua. Dan tercium aroma green kayak gitu ya. Jadi middle notes-nya ini tuh tercium banget aroma buah pir yang bercampur dengan aroma neroli, tapi sedikit tercium aroma woody-nya yang gue bilang di awal tadi, yaitu woody yang kayak semacam udah direndam beberapa lama kayak gitu. Mungkin ini tuh kalau menurut gue yang kayak semacam kesan dewasanya. Jadi aroma woody-nya ini itu yang membuat parfum si LV Eau Hazard ini lebih tercium kesannya aroma dewasa. Jadi parfum LV Eau Hazard ini sepengalaman gue untuk secara longevity memang tahan lama banget. Sejauh ini gue belum pernah menemukan parfum designer yang tahan lama banget ngalahin LV. Sekalipun itu LV yang serinya seger. Misalkan contohnya yang Imagination atau yang Pacific Chill. Ini tuh tahan lama banget kalau LV. Bisa gua andai-andai kalau misalkan kalian pakai 7 spray misal, atau 6 spray deh, nggak usah terlalu over. LV ini tuh tahan lama banget, bisa mencapai 10 jam.
kalau di baju gua kayak gitu. Biasanya gua seperti itu. Kalian pakai misalkan di sini, orang bisa cium aroma tubuh kalian. Ini tuh bisa 2-3 meter. Gua nggak bohong. Parfum LV itu rata-rata emang tahan lama banget dan projectionnya bagus banget. Boleh kalian tanya ke pemakai LV dimanapun. Misalkan contoh kalian punya temen atau kalian di suatu forum yang di situ tuh ada pemakai LV, tanya ketahanannya berapa lama gitu. Karena memang LV itu rata-rata tahan lama banget. Nah, tapi perlu gue ingatkan ke kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian mau beli parfum LV yang original, kalian itu harus lebih teliti dan detail. Karena apa? Yang paling gampang dibedakan, LV yang original itu yang paling mahal. Intinya seperti itu. Kalau misalkan kalian mau beli di online. Ini kita bicara mengenai beli di online ya. Jadi kenapa kalau misalkan banyak pertanyaan LV itu kok lebih mahal di Tokopedia yang original? Karena memang LV itu nggak ada distributor keduanya. Yang gue maksud distributor keduanya tuh kayak semacam, contoh misalkan parfum Bulgari. Kalian kalau misalkan beli di counter, parfum Bulgari itu tuh jauh lebih mahal pasti. Karena memang harganya kalau di online bisa hampir setengahnya. Karena memang si perusahaan supplier Bulgari, ini tuh dia menjual ke seller dengan harga seller yang jauh lebih murah, dipotong margin mall kisaran 40%. Jadi si seller-seller online ini termasuk gua bisa jual lebih murah dari counter kayak gitu. Nah, kalau LV ini nggak ada. Jadi satu-satunya kalau kalian mau mendapatkan LV yang original yaitu di counter resmi atau kalian beli di online yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan counter. Nah, kalau misalkan kalian beli parfum LV di online Tokopedia maupun Shopee lebih murah, nah itu kalian harus tanda tanya, LV-nya original apa enggak. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau beli LV Eau Hazard ini, perlu kalian lihat lebih detail gitu ya secara cairannya. Kalian bisa lihat, jadi cairan parfum LV Eau Hazard ini tuh memang agak kekuning-kuningan gitu bro ya cairannya. Ini tuh sama banget cairannya dengan si LV L'Immensité. Dan ini tuh yang original. Jadi kalian jangan salah kayak gitu ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Banyak banget yang jual LV di online, di Shopee maupun Tokopedia harganya murah banget dan itu KW kayak gitu ya. Jadi sekali lagi gue harus tekankan ke kalian seperti ini yang original kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli LV, silahkan kalian beli di Love by Winnie, tapi memang harganya perlu gue ingatkan lebih mahal dibandingkan counter. Karena kenapa? Yang gue bilang tadi, cashnya. Dan kenapa tetap gue jual? Karena memang banyak banget pemakai LV yang mau beli LV original tapi jauh ke counter gitu ya. Contoh misalkan orang Kalimantan atau orang jauh dari Jakarta, misalkan di luar Jakarta yang mager banget untuk datang ke Jakarta hanya beli satu parfum LV. Jadi biasanya mereka itu nitip atau beli di toko gua yang memang harganya jauh lebih mahal dibandingkan counter. Seperti itu. Jadi perlu gua jelaskan kayak gitu ya. Karena memang banyak banget pertanyaan seperti itu. Oke, kita lanjut gitu ya. Pembahasannya mengenai aroma si LV Eau Hazard ini. Dimana gue bakalan share ke kalian mengenai aroma best note-nya. Nah, yang paling menarik di aroma LV Eau Hazard ini, ketika kalian cium aroma dry down-nya atau aroma best note-nya, ini tuh bakal tercium banget aroma musky yang bercampur dengan aroma-aroma sedikit leather yang ada kayak semacam aroma-aroma kayak kasmiran seperti itu. Dan greennya tuh juga tercium. Woodnya itu udah mulai diganti dengan aroma-aroma musky. Ada semacam aroma-aroma kasmiran seperti itu. Kalian bisa bayangkan aroma-aroma seperti itu memang menambah kesan kayak cowok banget. Dan perlu kalian tahu, parfum LV yang ini tuh bukan unisex karena memang seri Eau Hazard ini tuh khusus untuk pria. Secara aroma juga lebih cenderung maskulin banget dan cowok banget. Kurang lebih seperti itu bro ya. Gue pribadi gue suka, tapi bukan suka banget dengan aroma si LV Eau Hazard ini. Kalau misalkan gue disuruh pilih, gue tuh punya andalan 3 parfum LV, yaitu si Ombre Nomade, Pacific Chill, dan yang seri Imagination. Itu andalan gua sekarang dari brand LV. Karena kalau menurut gua, parfum Eau Hazard ini tuh agak terlalu woody kayak gitu ya. Jadi gua kadang-kadang aja. Jadi ini juga udah termasuk
salah satu parfum yang jarang kena rotasi gua sekarang kayak gitu ya. Ya mungkin 3-4 bulan terakhir inilah gua udah jarang pakai parfum LV Eau Hazard ini kayak gitu bro ya. Jadi di akhir video ini tuh bakalan gua kasih rating kayak gitu ya, mengenai aromanya, mengenai projectionnya, longevity-nya, sekaligus dengan si LV Meteor ini gitu bro ya. Oke bro, jadi kita lanjut yang kedua. Dimana yang kedua ini tuh namanya LV Meteor. Dan seperti ini tampilannya, kalian bisa lihat secara botolnya juga sama dengan seri lainnya. Dan seperti biasa, LV kalau yang original seperti ini, kalian bisa lihat nih ya, ada logo-logo LV-nya. Dan untuk tutupnya nih, ini tuh berat kayak gitu ya. Dan ini tuh kayak stainless sih. Nah, jadi langsung aja gue bakalan spray mengenai LV Meteor ini ke tangan kanan gue. Dan gue bakalan share ke kalian mengenai aroma top notes, middle notes, dan base note-nya. Dan kita mari agak singkirkan dulu gitu guys ya, yang seri Eau Hazard ini. Dan langsung aja gue bakalan spray. Karena seperti gua bilang tadi ke kalian, kalau kalian misalkan pakai parfum LV, itu sprayannya tuh indah. Kalau kalian misalkan spray gitu, enak banget dilihatnya. Dan spraynya juga empuk kayak gitu ya. Sesuai dengan harganya gitu bro ya. Dan gua bakalan sniff mengenai aroma top notes-nya. Nah, parfum LV Meteor ini tuh salah satu parfum yang gua suka banget pada masanya. Nah, untuk aroma top notes-nya, ketika kalian cium pertama kali parfum LV Meteor, ini tuh tercium banget aroma-aroma kayak mandarin orange yang cukup kuat, yang agak-agak segar, enak banget gitu, kayak semacam bergamot. Dan tentunya parfum ini tuh kalau menurut gua lebih cenderung cocok banget untuk dipakai outdoor. Nah, kenapa parfum ini tuh sekarang jarang kena rotasi gua? Bukan berarti gua nggak suka kayak gitu dengan parfum ini. Gua tuh suka banget, tapi gua punya pengalaman yang agak sedikit buruk dengan parfum ini. Karena ketika gua pakai, saking gua sukanya dengan si LV Meteor ini, gua tuh pakai ke suatu acara yang outdoor, gua tuh kayak semacam overspray, mungkin 10 spray lebih lah. Ini tuh sampai gua tuh kayak mabok. Siang hari gua pas di mobil tuh pulang kayak gua sakit kepala ketika gua pakai parfum Meteor ini. Dan sebetulnya sekarang juga gua masih kayak suges. Terlebih-lebih sekarang tuh ada yang jadi andalan gua, yaitu yang LV Imagination dan Pacific Chill. Kenapa? Karena itu tuh lebih fresh, lebih manis. Gua tuh nggak bakalan pusing walaupun gua pakainya overspray dua parfum yang gue sebutkan tadi, yaitu LV Pacific Chill dan Imagination kayak gitu ya. Nah, kalau untuk parfum ini tuh bagi gua pribadi masanya tuh udah, oh kayaknya gue udah nggak pas nih pakai parfum ini. Tapi masih gua pakai, tapi jarang-jarang kayak gitu. Karena gue masih kayak suges, oh gue bakalan sakit kepala, gue agak-agak mau pusing nih kayak gitu. Sampai kayak gue tuh waktu itu gitu ya, kayak semacam mau muntah kayak gitu. Sakit banget kepala gue karena memang ketika gue pakai parfum ini tuh kayaknya overspray. Karena gue tuh suka banget dengan parfum ini dulu gitu ya. Aromanya itu loh yang punya ciri khas. Dia tuh kayak seger tapi yang kayak semacam kalian tuh kayak habis mandi kecium aroma-aroma kayak sabun-sabun mandi yang mahal kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang gue rasakan ketika gue pakai parfum LV Meteor ini gitu ya. Karena memang untuk ketahanannya juga buas banget parfum LV Meteor ini. Sebetulnya istri gue pribadi ini tuh dia suka banget ketika gue pakai parfum LV Meteor dibandingkan pakai parfum LV manapun. Tetapi kembali lagi karena gue yang pakai gitu ya, gue yang ngerasain ketika gue sakit kepala pakai parfum ini. Jadi gue bukan kapok sih, lebih cenderung kayak gue tuh agak sedikit menghindar. Kalau bisa gue nggak pakai parfum itu deh, walaupun gue lagi pengen banget. Nah seperti itu kurang lebih pengalaman gue dengan parfum LV Meteor ini. Nah parfum LV Meteor ini kalau menurut gue ini tuh lebih friendly gitu ya aromanya dibandingkan si Eau Hazard ini, karena memang ini bisa banget untuk usia 22 tahun sampai usia 50 tahun. Ini tuh bagus banget, apalagi kalau misalkan kalian suka dengan aroma parfum yang kayak semacam kesannya bau-bau sabun mandi seperti itu kurang lebih bro. Ini tuh bagus banget untuk kalian cobain parfum LV
Meteor ini. Dan parfum LV Meteor ini sama dengan si Au Hazard untuk ukurannya gitu. Ketika kalian beli, ini tuh ada dua ukuran, yaitu 100 ml dan 200 ml. Sepengalaman gua, secara longevity yang Meteor ini itu juga tahan lama banget. Gua tuh pakai terus gue gantung baju gua, ini tuh masih nempel banget walaupun dia aromanya seger. Dan untuk longevity parfum ini, ketika kalian pakai 5 atau 6 spray, ini tuh ada di kisaran sampai 10 jam mungkin di baju. Gue berani jamin itu gitu ya, karena memang parfum LV ini tahan lama banget. Dan langsung aja gue bakalan sniff mengenai aroma middle notes-nya gitu bro ya. Nah, untuk aroma middle notes-nya parfum LV Meteor ini tuh kalau menurut gue paling asik dan mengesankan kayak gitu ya. Karena ketika kalian pakai parfum ini, mencium aroma middle notes-nya gitu ya, ini tuh akan tercium aroma-aroma pink pepper yang bercampur dengan aroma-aroma neroli yang sedikit-sedikit manis, sentuhan-sentuhan kardamom kayak gitu ya. Jadi kayak parfum ini tuh kompleks banget. Walaupun dia aromanya seger gitu ya, kayak semacam wah, ini tuh keren sih, aroma ini tuh elegan banget kayak gitu. Dan seperti itulah yang gua bisa dapatkan dan yang gua rasakan tentunya di aroma middle notes-nya si LV Meteor ini. Dan parfum LV Meteor ini bisa gua katakan parfum itu memang aroma sabun mandi. Kesannya tuh aroma sabun mandi kayak gitu bro. Tapi gua belum pernah nemu nih sabun mandi yang seenak ini sih. Tapi mewah banget kayak gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu kayak semacam urakan gitu aromanya, tapi lebih cenderung kayak fresh elegan. Kalau menurut gua, projectionnya juga oke banget. Seperti itulah yang gua rasakan di parfum LV Meteor ini. Jadi kalau misalkan kalian pakai parfum LV Meteor ini gitu ya, ketika misalkan kalian datang di siang hari ketemu orang banyak, ini tuh kayak semacam membangkitkan gairah semangat sih kalau menurut gua. Kayak semacam ini tuh wah fresh kayak gitu ya, kayak kalian tuh lagi di suasana yang seger yang habis mandi. Kesannya tuh seperti itu kalau menurut gua ya, ketika kalian cium aroma LV Meteor ini kayak gitu. Untuk Au Hazard, gue tidak sarankan kalian anak-anak muda nih untuk ngedate, karena memang parfum ini tuh mature. Lebih cenderung kalian tuh pakai di kantor atau kalian yang usianya udah lumayan 30 tahun ke atas kayak gitu ya. Dan lebih cenderung kalian misalkan pergi ke acara-acara formal yang kalian tuh berpakaian rapi, yang bapak-bapak ganteng lah kayak gitu kurang lebih. Tapi kalau misalkan LV Meteor ini memang bagus banget kalau kalian mau pakai ngedate juga. Apalagi kalau misalkan kalian pakai tuh di udara-udara yang nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin di sore hari. Ini tuh keren banget, mewah banget. Karena gua udah banyak mendapatkan komplimen positif dengan parfum LV Meteor ini. Bahkan kalau menurut gua, setiap gua pakai parfum ini tuh pasti ada yang tanya kayak gitu ya. Bro, lu pakai parfum apa? Kok enak banget aromanya? Tapi minusnya, karena gue punya pengalaman gue tuh sakit kepala dengan parfum ini karena overspray. Nah, makanya jarang kena rotasi gue si parfum LV Meteor ini. Kalau misalkan kalian tuh lagi cari parfum yang nggak mau terlalu banyak koleksi lah, atau beli parfum ini itu, tapi suka dengan aroma-aroma segar kayak gitu, cocok banget kalian cobain LV Meteor ini. Dan parfum ini juga bisa di-refill. Walaupun kalian beli di Love by Win ini, kalian juga bisa refill. Kalian tinggal datang ke counternya, misalkan kalian ada waktu nanti, misalkan kalian udah beli nih di toko gue, terus kalian mau refill, bisa. Karena memang parfum LV di Love by Win itu 100% original. Dan langsung aja gue bakalan cium mengenai aroma best note-nya parfum LV Meteor ini, dan gue bakalan share ke kalian. Nah, untuk aroma best note-nya parfum LV Meteor ini tuh kayak semacam memang aroma-aroma vetiver-nya yang cukup kuat. Kalian bisa bayangin parfum aroma vetiver ini tuh kayak vetiver ini tuh dia memang dari akar-akaran seperti itu bro. Apalagi si LV Meteor ini tuh terbuat dari aroma Java vetiver untuk di aroma best note-nya. Jadi aromanya tuh memang keren banget. Tapi perlu gue ingatkan, walaupun ini parfum seger, jangan sekali-kali kalian
pakai parfum ini tuh overspray. Karena apa? Makin lama parfum ini tuh kalau menurut penciuman gue itu makin kuat. Entah kenapa ya, yang gue rasain seperti itu. Ketika gue pakai parfum LV Meteor di awal-awal tuh gue kayak enjoy banget. Apalagi gue ketika mencium aroma middle notes-nya gitu, gue tuh happy banget. Tetapi ke aroma base note-nya ini tuh kayak nusuk banget. Mungkin karena vetiver-nya itu bro. Hidung gue mungkin kurang pas. Jangan sampai kalian kejadian seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pakai parfum LV, saran gue kalian tuh nggak perlu banyak-banyak. Cukup 4-5 spray lah, itu udah cukup banget ketika kalian pakai parfum LV. Oke bro, mungkin segitu aja yang bisa gua ulas mengenai aroma si LV Meteor ini. Dan langsung aja gua bakalan kasih rating mengenai dua parfum ini. Yang pertama yang bakalan gua kasih rating yaitu yang seri Au Hasard. Untuk secara aroma, parfum ini tuh gua kasih rating 8/10. Karena memang parfum ini nggak bisa untuk dipakai semua kalangan kayak gitu ya. Jadi ini lebih cenderung mature atau dewasa banget. Dan untuk longevity gua kasih rating untuk si parfum Au Hasard ini tuh 9,5/10. Karena ini tuh tahan lama banget kayak gitu ya. Dan untuk komplimen ketika gua pakai parfum LV Au Hasard, gue kasih rating 7/10. Karena gue jarang banget mendapatkan komplimen ketika gue pakai parfum LV Au Hasard kayak gitu ya. Mungkin karena memang orang-orang tertentu aja atau usia-usia tertentu aja yang suka dengan si LV Au Hasard ini. Dan itulah pendapat gue mengenai si parfum LV Au Hasard ini. Dan untuk seri Meteor, untuk secara aroma, walaupun gue pernah kejadian yang kurang mengenakan dengan si LV Meteor ini, gue kasih rating 9/10. Karena memang parfum ini di awal enak banget. Terlebih-lebih di middle notes-nya. Untuk komplimen parfum LV Meteor ini, gue kasih rating 9,5/10. Gue bisa jamin ketika kalian pakai parfum LV Meteor ini, itu banyak banget yang suka. Komplimennya cukup memuaskan ketika gue pakai parfum LV Meteor ini. Dan untuk longevity, gue kasih rating 9,5. Karena memang parfum LV itu rata-rata sepengalaman gue tahan lama banget kayak gitu ya. Jadi bisa gue katakan gue sangat puas dengan ketahanan parfum LV kayak gitu. Jadi kalau kalian misalkan mau coba-cobain parfum LV, kalian bisa beli dekannya di Love by Winnie Shopee kayak gitu ya, atau kalian datang langsung ke counternya kayak gitu. Kalian bisa senip-senip deh tuh parfum LV sepuasnya. Dan itu gratis tentunya kalau untuk coba. Oke bro, mungkin segitu aja yang bisa gue share ke kalian mengenai dua parfum ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah ketika gue bikin video ini, atau misalkan agak sedikit kurang mengenakan kayak gitu ya ketika kalian nonton video ini. Gue minta maaf karena memang gue juga masih belajar dan perlu banget masukan dari kalian. Dan silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar YouTube gue, atau misalkan saran-saran seperti apa yang membangun untuk gue kayak gitu. Karena memang sejati gue juga newbie gitu ya untuk di dunia per-YouTubean ini. Gue mau buat pertanyaan untuk kalian. Di antara dua parfum ini, kalian tim yang mana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar YouTube gue. Dan gue juga perlu ingatkan ke kalian, kalau kalian misalkan belum subscribe channel gue, langsung aja subscribe channel gue, karena gue bakalan bagi-bagi hadiah menarik 3 botol parfum untuk 3 orang pemenang yang paling beruntung ketika subscriber gue ini udah mencapai 5.000. Jadi langsung aja tuh kalian share-share ke grup WhatsApp, grup Facebook, grup manapun. Yang penting di subscribe channel gue. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support gue di setiap video gue yang launching. Dan semoga buat kalian sehat selalu, makin banyak rezeki, dan kalian tuh semakin kaya tentunya, agar kita bisa beli parfum apapun yang kita inginkan. Oke bro, mungkin segitu aja yang bisa gue share ke kalian. Spread love and fragrance with Love by Winnie. Thank you.